Baik, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pelajaran pada hari ini dapat berjalan dengan lancar, ilmu yang kita pelajari bermanfaat dan juga barokah. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, alhamdulillah, bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, selalu diberi perlindungan oleh Allah SWT. Baik, sebelum Ibu mulai pelajaran pada hari ini, Ibu absen terlebih dahulu ya. Baik, Aminatul Husna, Intan Maulida Ulfa, Nafidah Faikotul Himmah, Ais Naili Firdausiah, Zati Priyandini. Baik, sudah masuk semua ya. Nah, baik, pada hari ini kita sudah memasuki bab keempat, yaitu mengenai sistem penyernaan pada manusia. Nah, sebelum kita bahas mengenai sistem penyernaan pada manusia, pada pertemuan pertama ini kita bahas terlebih dahulu mengenai nutrisi. Apa sih nutrisi itu? Apa manfaatnya nutrisi bagi kita? Nah, sebelum Ibu membahas mengenai nutrisi, Ibu mau bertanya, pernah nggak sih kalian ketika belajar di sekolah, kalian itu merasa lapar? Kemudian apa yang kalian lakukan ketika mendengar bel sudah berbunyi? Nah, pastinya kalian akan pergi ke kantin untuk membeli makanan agar kalian tidak lapar lagi. Nah, jadi kenapa sih kita itu kok butuh makan? Kenapa kalau kita makan, setelah makan kita akan merasa lebih kuat lagi, lebih semangat lagi dalam melakukan berbagai aktivitas. Nah, untuk mengetahuinya kita pelajari bersama-sama. Nah, kita sebagai manusia, sebagai makhluk hidup ciptaan Allah, sudah sepatutnya bagi kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan negara kita, negara Indonesia, menjadi negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah. Perlu kalian ketahui bahwa negara ini merupakan negara agraris yang sangat subur dan memiliki potensi alam yang luar biasa. Banyak sekali berbagai jenis tumbuhan sebagai penyedia bahan makanan pokok yang hidup di sekitar kita. Contohnya seperti padi, seperti jagung, sagu, dan juga umbi-umbi. Nah, bahan pokok ini merupakan sumber karbohidrat utama bagi tubuh kita. Selain berbagai macam jenis tumbuhan, juga tumbuh berbagai macam jenis sayur-sayuran dan juga buah-buahan, yang mana sayur-sayuran dan tumbuhan ini mengandung banyak sekali vitamin dan juga mineral yang baik untuk kebutuhan tubuh kita. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang makanan. Nah, jadi makanan itu merupakan sumber energi utama bagi makhluk hidup. Tanpa adanya makanan yang masuk dalam tubuh manusia, maka manusia itu dapat mati. Karena tidak adanya makanan yang masuk dalam tubuh manusia, itu manusia tidak akan memiliki energi untuk bertahan hidup. Nah, jadi coba bayangkan saja kalau sehari kalian tidak makan, pasti kalian akan merasa lemas dan tidak berenergi. Nah, jadi begitu penting peranan makanan bagi tubuh kita. Oleh karena itu, kita harus mengetahui berbagai macam jenis makanan dan kandungan gizi yang ada di dalamnya. Nah, untuk mengetahui semua itu nanti kita akan pelajari bersama-sama. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang nutrisi. Nah, sebelum Ibu menjelaskan tentang nutrisi, Ibu mau bertanya, kenapa sih kita kok harus mempelajari tentang nutrisi? Nah, jadi dengan kita mempelajari tentang nutrisi, maka akan membantu kita untuk memilih makanan apa saja yang baik untuk kita konsumsi, karena kita sudah mengetahui nutrisi-nutrisi apa saja yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Nah, sebelumnya Ibu minggu kemarin kan sudah memberikan tugas kepada kalian untuk membawa berbagai jenis kemasan makanan kemasan. Nah, jadi Ibu akan memberikan tugas berupa identifikasi makanan. Ibu sudah menyiapkan tabelnya ya. Nanti kalian isi di sini ada nama bahan utama penyusun produk yang tertera pada kemasannya sama kandungan zat makanannya. Kalian isi sesuai dengan apa yang tertera dalam kemasan makanannya. Nah, silakan dikerjakan. Baik, langsung saja kita bahas mengenai hasil identifikasi kalian mengenai bahan makanan pada produk kemasan. Nah, di sini ada instan dengan nama bahan produk utamanya, ada tepung, telur, minyak nabati, dan juga pati tapioka dengan kandungan zat makanan, karbohidrat, protein, dan juga lemak. Kemudian ada biskuat dengan nama bahan utama penyusun produknya, ada tepung terigu, gula, lemak nabati, telur, dan juga pati jagung dengan kandungan zat makanan, karbohidrat, protein, dan lemak. Nah,
dari hasil identifikasi kalian di sini, Ibu mau bertanya apakah pada makanan instan dan biskuit tadi dengan kandungan zat gizi tersebut itu apa sudah memenuhi nutrisi harian kita apa belum? Nah, jadi mengkonsumsi makanan-makanan instan itu belum tentu dapat memenuhi kebutuhan nutrisi harian kita. Mengkonsumsi makanan yang mengenyangkan itu belum tentu dapat memenuhi nutrisi tubuh. Contohnya saja seperti mengkonsumsi mie instan. Nah, dalam mie instan kan mengandung karbohidrat. Nah, kenapa makan mie instan kok belum dapat memenuhi nutrisi tubuh kita? Karena dalam mie instan itu masih belum terpenuhi mengenai nutrisi lainnya seperti mineral dan juga vitamin yang cukup. Nah, kemudian bagaimana caranya agar kebutuhan nutrisi tubuh kita itu bisa terpenuhi? Misalnya yaitu dengan cara mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung 6 macam nutrisi, yaitu karbohidrat, lemak, protein, air, mineral, dan juga vitamin yang cukup, yaitu dengan cara mengkonsumsi sayur-sayuran, buah-buahan, dan juga daging dan susu. Nah, dari hasil identifikasi kalian di sini dapat disimpulkan bahwa mengkonsumsi makanan instan itu belum tentu dapat memenuhi kebutuhan nutrisi harian kita. Nah, jadi kita dianjurkan untuk mengkonsumsi sayur-sayuran, buah-buahan, daging, dan juga susu. Nah, kemudian Ibu akan menjelaskan tentang nutrisi. Makanan yang kita konsumsi itu seharusnya tidak hanya mengenyangkan saja, tetapi harus memenuhi kebutuhan nutrisi kita. Nah, nutrisi itu adalah zat makanan yang mana dapat membangun sumber energi yang ada dalam tubuh kita dan juga mempertahankan kesehatan, pertumbuhan, dan memperlancar kerja jaringan dan organ yang ada dalam tubuh kita. Nah, adapun nutrisi yang harus kita penuhi yaitu ada 6 macam nutrisi, ada karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, dan juga air. Nah, adapun karbohidrat, lemak, dan juga protein itu dibutuhkan dalam jumlah yang banyak, sedangkan mineral dan vitamin itu dibutuhkan dalam jumlah yang lebih sedikit. Nah, jadi kita diharuskan setiap harinya itu mengkonsumsi nutrisi dengan gizi yang seimbang. Nah, apa sih gizi seimbang itu? Gizi seimbang adalah susunan makanan sehari-hari yang mana mengandung kandungan gizi dengan jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh, dengan memperhatikan prinsip keanekaragaman atau variasi makanan, kebutuhan aktivitas fisik, kemudian kebersihan, dan juga berat badan yang ideal. Nah, jadi kita setiap harinya itu harus mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung 6 nutrisi yang tadi, seperti itu. Nah, memang kebutuhan setiap orang itu nutrisinya itu berbeda-beda, tetapi secara umum setiap orang itu membutuhkan nutrisi yang seimbang, yang mana sudah Ibu rangkum di sini dalam gambar tumpeng gizi seimbang. Nah, di sini mungkin yang belakang belum kelihatan, tapi agak kelihatan gambarnya ya. Ibu jelaskan mengenai tumpeng gizi seimbang. Nah, di sini yang mulai dari yang atas, di sini ada minyak, gula, dan juga garam. Nah, minyak, gula, dan garam di sini itu dikonsumsi dalam sebutunya saja, secukupnya saja. Contohnya misalnya kalian itu suka sekali manis, jadi kalian tuh setiap harinya itu mengkonsumsi makanan dan juga minuman yang mengandung rasa manis atau gula yang berlebih. Nah, hal itu tidak baik karena dapat menyebabkan penyakit yang tumbuh dalam diri kalian, contohnya penyakit diabetes seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya ada protein nabati. Nah, di sini protein nabati itu bisa didapatkan dari kacang-kacangan, tahu, tempe, dan atau yang lainnya. Dan dikonsumsi setiap harinya itu 2-3 porsi per hari. Kemudian ada protein hewani. Nah, kalau protein hewani ini dikonsumsi bisa didapatkan dari makanan ayam, telur, ikan, dan yang lainnya, dan dikonsumsi 2/3 sehari. Kemudian ada sayur-sayuran. Kalau sayur-sayuran ini banyak sekali macamnya ya, seperti ya kan yang sudah kalian tahu seperti terong, tomat, kubis, dan lainnya. Dan ini tuh dikonsumsi 3-5 per hari. Kemudian ada buah-buahan
buah-buahan. Kalau buah-buahan ini dikonsumsi 2/3 seharinya. Nah, kemudian makanan pokoknya, makanan yang mengandung banyak karbohidratnya itu seperti jagung, kentang, nasi itu dikonsumsi dalam 3-8 porsi seharinya seperti itu. Nah, selain makanan-makanan tersebut itu juga harus dalam memenuhi gizi yang seimbang itu juga harus diimbangi dengan yaitu 8 gelas air per harinya. Nah, kemudian harus juga diimbangi dengan gizi yang seimbang dengan melakukan olahraga yang teratur, kemudian menjaga kebersihan dan juga menjaga berat badan tubuh kita agar ideal seperti itu. Nah, dengan adanya rangkuman tumpang gizi seimbang di sini, jadi kita tuh akan lebih mengetahui gizi-gizi apa saja nutrisi setiap harinya yang harus kita konsumsi seperti itu. Nah, jadi dari kesimpulannya di sini, kenapa sih kita itu harus makan? Karena kalau kita tidak makan, maka kita tidak akan memiliki energi untuk melakukan berbagai aktivitas lainnya. Kemudian kenapa kalau kita setelah makan, maka kita itu akan lebih semangat lagi dalam melakukan berbagai aktivitas. Nah, karena makanan yang kita konsumsi itu mengandung banyak sekali nutrisi seperti yang disebutkan tadi, seperti adanya karbohidrat, lemak, protein, air mineral, dan juga vitamin seperti itu. Nah, mungkin cukup sekian hari ini yang dapat Ibu jelaskan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan juga barokah. Sekian dari Ibu hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.